Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shodri shohli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak dan Ibu secara maya, walaupun dalam situasi yang sangat darurat ini. Sholawat serta salam saya limpahkan dan curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menayangkan profil dari SD Harum Manis, yaitu selama jenjang atau situasi dan kondisi yang dipegang oleh saya. Perkenalkan, pertama-tama yaitu saya sebagai Kepala Sekolah PLT SDN Harum Manis yang baru bertugas pada tanggal 1 Agustus 2020, berarti baru 1 tahun. Saya pribadi yaitu bernama Irna Indrayani SPD. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penayangan ini masih dalam tahap belajar atau ada kekurangan suatu apapun. Selanjutnya, SD Harum Manis berdiri di tahun 1973 yang menjadi kepala sekolah pada awal sampai hari ini itu sudah mengalami 7 kepala sekolah, yang mungkin yang artinya saya sebagai PLT di sini hanya sementara. Mudah-mudahan segera dan secepatnya nanti akan ada penggantinya. Baiklah, saya akan kemukakan yaitu tentang SD Harum Manis, ya. SD Harum Manis termasuk di perkotaan dan di area sekolah komplek. Seperti yang mungkin kita kenal bahwa di SD komplek pasti serba kekurangan suatu apapun. Terbukti di sini bahwa sekolah SD Harum Manis tidak bisa mengembangkan bangunan atau bangunan-bangunan yang lainnya. Misalnya saya menginginkan ada kelas atau ruang yang baru, itu tidak bisa dilaksanakan karena kondisi lahan yang kurang. Kemudian dilihat dari segi bangunan, SD Harum Manis mempunyai 2 unit, yaitu unit 1 bangunan kondisinya sedang, bisa dikatakan sedang, dan 1 unit bangunan lagi rusak. Artinya memang rusak tapi kita masih bisa dimanfaatkan walaupun kondisinya seperti apapun, sebab kami tidak ada lagi bisa menggunakan kelas yang lain. Ini mungkin serba darurat. Tapi pada tahun 2020 SDN Harum Manis sudah mengajukan masalah rehab bangunan ini, tetapi kami mengalami kendala. Seharusnya tahun 2020 bulan April itu sudah mendapatkan rehab, tetapi karena terkendala oleh adanya dampak dari masa Covid ini, jadi penundaan pembangunan atau rehab bangunan yang di unit sebelah utara. Tapi kami selalu berusaha dan kembali mengajukan rehab bangunan ini. Mudah-mudahan di tahun 2022
bisa terrealisasikan. Karena saya mungkin sangat khawatir keadaan bangunan di SD Harumanis ini, walaupun saya secara pribadi juga ada di lingkungan atau di sekolah inti saya ada di sini. Saya baru tahu bahwa keadaan kondisi SD Harumanis seperti ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya atau di tahun yang akan datang benar-benar bangunan rehab SD Harumanis bisa terrealisasi. Karena letak sekolah kami berada di area komplek, kami tidak memiliki lahan untuk membangun gedung yang lain. Dan alhamdulillah selain itu untuk bisa menata saja. Alhamdulillah mempunyai lahan sebagai tempat upacara. Tempat upacara ini bukan hanya digunakan untuk SD Harumanis, tapi untuk komplek semua yang ada di sini, yaitu terdiri dari 6 SD. Kemudian SD Harumanis mempunyai visi misi. Ini adalah hasil rapat dari kepala sekolah, guru, dan komite bahwa tahun yang kemarin, tahun ajaran 2020-2021, kami telah mengubah, tetapi ada masih digunakan dalam visi misi ini. Visi kami terwujudnya peserta didik beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, berprestasi, dan berkarakter serta berwawasan lingkungan. Dari visi misi ini, pasti setiap sekolah menginginkan bahwa peserta didiknya selalu ingin tetap mempunyai iman dan bertakwa, cerdas, terampil, dan berprestasi serta berkarakter. Saya di sini menambahkan berwawasan lingkungan. Artinya bahwa saya ingin betul-betul memprioritaskan untuk mengubah atau merehab betul-betul dalam sarana prasarana di SDN Harumanis ini. Untuk itu kami punya misi yang satu adalah mewujudkan dan menanamkan peserta didik taat beribadah sesuai dengan ajaran agama. Kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Ketiga, mewujudkan siswa yang berprestasi. Keempat, membentuk sikap dan perilaku yang baik, sopan, dan berkarakter. Dan kelima, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana lingkungan. Dari visi misi dan SD Harumanis, maka dari itu kami SD Harumanis mempunyai moto berdasi, bertakwa, cerdas, dan berprestasi. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini SD Harumanis telah mampu mengubah sarana prasarana yang tadinya di sebelah utara belakang unit bangunan terlihat kumuh. Sekarang alhamdulillah setelah kami pugar dan rampung, walaupun masih dalam penataan. Dan kemudian di sebelah selatan kami mempunyai perpustakaan yang memang belum rampung waktu itu. Nah sekarang kami sudah bisa merehabnya alhamdulillah walaupun belum 100%. Jadi saya merasa bangga atas kerjasama kepala sekolah beserta guru-guru dan motivasi kami semuanya. Maka dalam 1 tahun kami bisa mewujudkan itu. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan-perubahan yang lain, karena saya dan kami secara pribadi dan guru-guru menginginkan memang ada perubahan yang lain dalam sarana prasarana. Kemudian yang keempat, keadaan pendidik dan tenaga kependidikan di SD Harumanis. Kami memiliki guru yang PNS dan non-PNS. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di SDN Harumanis
yaitu berjumlah 13 orang. Satu kepala sekolah dari pegawai negeri sipil, kemudian 5 guru kelas pegawai negeri sipil, 3 guru kelas honorer, 1 guru PAI honorer, 1 guru PJOK honorer, 1 operator juga honorer, 1 penjaga honorer. Jadi jumlahnya 13 orang. Semuanya ini berkualifikasi pendidikan S1. Alhamdulillah. Tapi ada di antaranya 2 dari guru kelas yaitu sudah S2, bahkan kami mempunyai 1 orang guru sebagai guru penggerak. Sekarang mungkin masih melakukan atau mengikuti pelatihan. Nah, dari jumlah ini guru, kemudian kita menginjak ke jumlah siswa yang ada pada tahun ajaran 2021 dan 2022, bahwa jumlah peserta didik SDN Harum Manis berjumlah 191, jumlah anak laki-laki yaitu 86, dan jumlah peserta didik perempuan 105 orang. Mudah-mudahan kami anak-anak bisa berprestasi di SD Harum Manis. Selanjutnya SDN Harum Manis dari tahun ajaran yang lalu dan sampai saat ini selalu mengikuti lomba-lomba, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kami beserta guru-guru dan siswa-siswi bisa termotivasi walaupun dalam keadaan situasi darurat seperti ini, akan selalu membimbing dan mendidik untuk ikut berprestasi dalam setiap prestasi lomba-lomba, baik yang diadakan di tiap gugus ataupun kecamatan. Dan kami berharap menginginkan bahwa prestasi siswa ingin sekali mencapai ke tingkat kabupaten atau yang tingkat yang lebih tingginya lagi. Amin ya robbal alamin. Dan pada saat ini dari tahun ajaran 2020, 2021 dan 2021-2022, kurikulum yang kami gunakan yaitu kurikulum 2013. Jadi kami baru menggunakan kurikulum 2013 ini baru 2 tahun berjalan. Di kurikulum darurat ini bahwa SDN Harum Manis juga dihimbau oleh Bapak Menteri bahwa kurikulum tidak mengharapkan bahwa kurikulum 13 harus tercapai sepenuhnya. Dan pada saat ini alhamdulillah di Kabupaten Subang telah dibuka tatap muka, pembelajaran tatap muka, yang artinya kami melaksanakan tidak sepenuhnya tapi melakukan shift dalam setiap pembelajaran dan di kelasnya. Ada shift 1 dan shift 2. Jadi kami tidak melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka, anak harus hadir semua di sekolah, tetapi hanya 50% pembelajaran tatap muka dan 50% tetap melaksanakan daring. Artinya bahwa setengah 50% yang ada di sekolah dan 50% ada di rumah bersama orang tuanya belajar. Dan pada saat ini kelulusan SDN Harum Manis alhamdulillah sudah mencapai 100% lulus walaupun dalam situasi COVID-19, tetapi yang bisa melanjutkan ke negeri, SMP negeri hanya 95%, dan 5%-nya lagi itu melanjutkan kebanyakan ke ponspes, yaitu ke pesantren. Rupanya profil dari SDN Harum Manis cukup sekian. Semoga apa yang kami harapkan dan kami cita-citakan bisa terkabul, baik dari visi misi program kami yang akan kami nanti
ajukan bersama-sama bisa terpenuhi sehingga kami bisa leluasa dan bisa mencapai apa yang kami harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Anak, hari ini kan kamu mau belajar ya. Pertama kita mau belajar tentang apa? PAI ya. Kalian sudah siap belajar? Sudah. Kalian sehat? Sehat. Udah cuci tangan? Udah. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini ruangan kelas 2 SDN Harumanis. Silakan untuk dilihat seperti ini adanya. Kebetulan sekarang ruangnya mau dipakai untuk akreditasi. Jadi penataan mejanya seperti ini. Ini berkas-berkas untuk akreditasi dari 4 komponen. Kelas 3. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat belajar hari ini? Ya, semangat? Siapa yang tidak masuk? Ajra. Kenapa Ajra? Ada kabarnya? Sakit atau apa? Ya, kemarin ibu bilang sakit, tapi sekarang belum ada kabar untuk hari ini. Ya, kalian untuk ambil aja. Assalamualaikum. Halo Nana, selamat pagi. Gimana sehat? Iya. Alhamdulillah ya, bisa tatap muka walaupun hanya sebagian ya. Baik, kita mulai belajar. Siap? Siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk semangat. Iya. Assalamualaikum. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Terima kasih kalian sudah datang hari ini. Kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mushola SDN Harumanis. Nanti ini kegiatan anak-anak untuk sholat, bisa sholat zuhur bersama, sholat duha bersama juga sebagai kebiasaan SDN Harumanis.
kita bermain kelereng di lapangan. Yuk, Sa, kita ajak teman-teman yang lain yuk. Boleh saja, Yul, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi, Sa, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa, Yul, ayo aku bonceng naik sepeda. Kalau mau